Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Halo, perkenalkan nama saya Mei. Materi yang saya berikan hari ini adalah tentang sejarah Palang Merah. Pada tanggal 24 Juni 1859, di kota Solferino, Italia Utara, pasukan Prancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu peperangan yang mengerikan. Pada hari yang sama, seorang pemuda warga negara Swiss, Henry Dunant, berada di sana dalam rangka perjalanannya untuk menjumpai Kaisar Prancis Napoleon III. Kalian tahu apa yang beliau lihat di sana? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa jawab? Apa ya? Beliau melihat puluhan ribu tentara terluka, sementara bantuan medis militer tidak cukup untuk merawat 40.000 orang yang menjadi korban pertempuran tersebut. Tergetar oleh penderitaan tentara yang terluka, Henry Dunant bekerja sama dengan penduduk setempat segera bertindak mengerahkan bantuan untuk menolong mereka. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke Swiss, dia menuangkan kesan dan pengalaman tersebut ke dalam sebuah buku berjudul Kenangan dari Solferino yang menggemparkan seluruh Eropa. Dalam bukunya, Henry Dunant mengajukan dua gagasan. Dua gagasan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, membentuk organisasi kemanusiaan internasional yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang. Kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang. Pada masa ini, gagasan pertama sudah mulai terpenuhi. Ada beberapa lembaga internasional yang telah dibentuk untuk kemanusiaan, seperti 1. Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross atau ICRC yang dibentuk pada tahun 1863 dan bermarkas besar di Swiss. ICRC merupakan lembaga kemanusiaan yang bersifat mandiri dan sebagai penengah yang netral. ICRC berdasarkan prakarsanya atau Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 berkewajiban memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dalam pertikaian bersenjata internasional maupun kekacauan dalam negeri. Selain memberikan bantuan dan perlindungan untuk korban perang, ICRC juga bertugas untuk menjamin penghormatan terhadap hukum pri-kemanusiaan internasional. 2. Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang didirikan hampir di setiap negara di seluruh dunia, yang kini berjumlah 176 perhimpunan nasional termasuk Palang Merah Indonesia. Kegiatan perhimpunan nasional beragam seperti bantuan darurat pada bencana, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pelatihan P3K, dan pelayanan transfusi darah. Persyaratan pendirian suatu perhimpunan nasional diantaranya adalah mendapat pengakuan dari pemerintah negara yang sudah menjadi peserta Konvensi Jenewa, menjalankan prinsip dasar gerakan bila demikian ICRC akan memberi pengakuan keberadaan perhimpunan tersebut sebelum menjadi anggota Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. 3. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau International Federation of Red Cross and Red Crescent atau IFRC. Pendirian federasi diprakarsai oleh Henry Davidson, warga negara Amerika, yang disahkan pada suatu konferensi internasional kesehatan pada tahun 1919 untuk mengkoordinir bantuan kemanusiaan, khususnya saat itu untuk menolong korban dampak pasca Perang Dunia I dalam bidang kesehatan dan sosial. Federasi bermarkas besar di Swiss dan menjalankan tugas koordinasi anggota Perhimpunan Nasional dalam program bantuan kemanusiaan pada masa damai dan memfasilitasi pendirian dan pengembangan organisasi Palang Merah Nasional. Berdasarkan gagasan kedua,
Pada tahun 1864, atas prakarsa pemerintah federal Swiss diadakan konferensi internasional yang dihadiri beberapa negara untuk menyetujui adanya konvensi perbaikan kondisi prajurit yang cedera di medan perang. Konvensi ini kemudian disempurnakan dan dikembangkan menjadi Konvensi Jenewa 1, 2, 3, dan 4. Tahun 1949 atau juga dikenal sebagai Konvensi Palang Merah. Konvensi ini merupakan salah satu komponen dari Hukum Peri Kemanusiaan Internasional atau HPI, suatu ketentuan internasional yang mengatur perlindungan dan bantuan korban perang. Oke adik-adik, kita akan lanjut ke materi berikutnya mengenai sejarah Palang Merah di Indonesia. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sejarah Palang Merah di Indonesia itu bagaimana sih? Ada yang tahu nggak? Oke, Kak akan jelaskan. Berdirinya Palang Merah di Indonesia dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederland Rode Kruis Afdeling Indi atau disingkat NERKAI, yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. Rumondor Cornelis Lefran Senduk dan Dr. Bahder Johan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas, terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang konferensi NERKAI pada tahun 1940, walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah, terpaksa rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari pemerintah tentara Jepang sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan. 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari Dr. Raden Mokhtar sebagai ketua, Dr. Bahder Johan sebagai penulis, dan Dr. Juhana, Dr. Marsuki, Dr. Sitanala sebagai anggota. Akhirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawaran perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Kapres nomor 25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Kapres nomor 246 tahun 1963. Baiklah adik-adik, demikian materi yang saya sampaikan. Saya harap semoga kalian mempelajari materi yang sudah saya berikan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli.